Jadi tadi yang harus disiapin legalnya, terus apa lagi? Legalitas. Orang-orang yang ngerjain dari ibu-ibu aja sekitarnya bisa. Kalau masih bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri dulu. Kerjakan sendiri dulu. Aku di rumah pun anak-anak ikut bantuin. Iya. Ya, karena apalagi sekarang lagi pandemi gini kan libur. Yang gede itu kelas 1. Mulak ya semua? Enggak, kalau dia sekarang bantuin yang frozen food ini. Contoh frozen food ini aku baru mulai April. Itu apa ini? Ini itu apa ini? Itu apa ini? Ini apa itu? Itu apa ini? Tahu nih. Tahu, Pak. Ini bikinan UKM Saya belum Bekasi. tahu. Iya. Makanya saya tanya. Tahu Sekarang bakso jadi gitu tahu ya, Bu? saya kalau itu isinya tahu. Iya. Tahu, Pak. Masih anget lagi. Yang benar. Cobain lah. Cuci Ibu tangan. pesen ini juga? Enggak, ini hadiah. Enggak, Kan makanya. sudah sering beli. Promo karena ini produk baru. Jadi ini produk baru, Mbak, yang buat anak-anak. Yang buat tim UKM. Kalau anak-anak di rumah itu bantuin di bagian packaging. Kadang mereka nyatet atau mereka kalau misalnya ada kurir, mereka udah tahu, udah tulis-tulis apa segala macam. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya. Iya, Bukan manfaatin anak-anak biar suruh kerja, enggak, tapi maksudnya ngisi waktu ya. Ya anak-anak justru sekarang lebih Bisa kritis. ngobrol aja nggak? Mereka ngobrol aja. Tahu tangan dulu, Pak. Cuci tangan dulu. Enggak apa-apa sambil. Anak-anak justru lebih kritis. Anak yang besar itu malah kadang-kadang kalau ada produk baru mereka udah nanya, Mami, ini HPP-nya berapa? Jadi dia udah mulai kepo. Apa tuh? HPP? HPP itu harga pokok penjualan. Supaya dia tahu. Dia tahu, emakku untungnya udah segini nih, bisa ini nih gitu. Jadi anak-anak memang udah mulai kritis sih. Mereka udah tahu alurnya. Belajar bisnis ya. Iya, dari di rumah. Karena ngapain lagi di rumah kalau lagi nggak ada sekolah, selesai semua. Jualan itu selain bisa membuat juga jualnya juga harus ada bisa hitung-hitungannya. Kalau enggak nanti modalnya 1.000 dijual 750. Tekor. Ini di masa pandemi gini ada impactnya nggak? Apa orang jadi nggak banyak yang pesan, apa justru malam belum beludak? Naik. Contohnya yang frozen food ini ya. Ini frozen food ini mulai April. April, Mei, Juni saya sudah mulai punya catatan. Itu nanti kalau punya online di handphone tuh ada namanya aplikasi invoice. Jadi kita bisa semua catat semua penjualan, customer siapa, hari ini jualan berapa, omsetnya berapa, semua udah kecatat di situ. Makanya handphone itu jangan cuma buat stalking, tapi suruh nyari duit. Buat produktif, jangan cuma buat chattingan, WhatsApp grup, ngobrol ngalor gitu. Kan tadi Ibu kan belajar tadi kan Iya ngomong. itu, makanya ini contohnya. Invoice. Itu berarti data-data pelanggan di situ, jualannya berapa, omset apa, terdata dengan rapi gitu loh. Contohnya nih April, Mei, Juni. Untuk yang ini aja, ini omsetnya udah hampir 125 juta. Jualan ini. Aku pindah ke rumahnya Ibu aja bagaimana? Udah nggak apa-apa, biar ibunya pindah ke sini. Bukan. Gimana sih Ibu kok malah Jualan di pindah? sini dong Bu. Aduh segitu. Ya. Wow. Itu modal freezer yang ada di dapur Roa. Kan sementara produksi itu sempat freeze kan. Kemarin cabai murah. Cuman kita memang cabai nggak pernah pakai yang frozen, tapi buat tempat ikan. Jadi freezer di dapur, kita bawa ke rumah, kita bilang tuh sama freezer, kerja cari duit. Ya memang jadi bilang iya deh siap bos. Iya suruh kerja. Tuh Bu kan, berarti Ibu udah pintar masak, jadi ya pasti sekarang makanan itu insya Allah pasti bisa. Yang penting yakin. Yang penting mau jalannya. Ya. Yang penting bergeraknya. Yang penting mau berubah. Jempol. Kalau jalan nanti capek. Oh jempol justru. Ya online kan, online jadi pakai manfaatkan jempol itu yang penting, itu yang produktif gini. Handphone tapi udah punya kan? Ada Pak RT. Karena istriku juga mau ini kan, tadi belajar jual online. Aku takutnya nanti kalau jual online yang pertama kali yang laku handphonenya dia, terus jualannya pakai apa? Siapa? Enggak, tapi maksudnya modal awal nih. Modal awal boleh tahu nggak dulu berapa nih si Roa? Yang Roa. Biar tahu kan, Ibu kan pasti mau ngomong modal kan? Modal. Roa ini dulu 150.000 itu ngambil uang belanja dari suami. Hah? 150.000? 150.000 karena manfaatin barang yang ada di rumah. Mungkin kalau ibu yang menyusui tahu ini botol ASI. Tahu. Nah itu kan dulu waktu Saya masih. nggak tahu. Nggak usah Bapak. Orang ditanya saya jujur, memang saya nggak tahu Jadi kok. waktu bikin kebanyakan masih ada botol ASI yang belum dipakai, langsung di packing, difoto. Ya karena ikan Roa itu susah. Padahal waktu itu harganya lumayan, hampir 42.000. Tapi ya alhamdulillah. Jadi dari 150.000. Nah, ini ngomong awal nih ya, 150.000 modal, itu jadi berapa tuh? dulu Ingat tuh, nggak? inget nggak? 2012 itu awal mulai itu kan Juni. 2013 penjualan 10.000, 2014 10 ribuan, 2014 sampai sekarang rata-rata 5.000.
Sebulan pieces. 5.000 pieces gitu. Iya. Masya Allah. Gitu. Tuh, gimana tuh? Pokoknya kalau ada yang misalnya kira-kira ada yang mau menghambat atau gimana, lupain dulu deh. Oh, mau menghambat tuh apa? Makanya kan kita Nah, mesti maksudnya tahu kalau kan. ada Apa tuh mungkin kira-kira? yang ganjel yang kayaknya wah mau ini kok ada halangan ini yang Halangannya berat gitu. Ada Halang tantangannya nggak nih? Biasanya apa yang ditemuin? selama ini dari mulai 2012 ya ngerasa nggak pernah ada tantangan yang berarti karena selalu menganggap hambatan itu ntar juga lewat gitu. Jadi nggak fokusnya itu Maaf ya. buat produksi aja. Mungkin suka ada yang ngopi, Pak. Kadang kan orang kan, wah gue juga bisa. Gue mau bikin rawa, judesnya esnya banyak. Ingat, bener loh Pak. Suka Ya ngopi-ngopi. Nah itu kalau ngalamin. ada yang kayak Ngalamin, gitu, ngalamin. saya Ngalamin Pak. Ya namanya orang lihat orang sukses, gila, aku ikutin step-stepnya. Tapi kok percis banget, tinggal tambahin kapslok doang atas, esnya tambahin lagi. Ya kan kesel rasa hati. Gimana itu, Mbak? Gimana tuh Mbak? Kalau untuk produknya sendiri yang kemarin karena banyak mulai liputan kan orang terinspirasi ya. Kalau ke saya pribadi justru seneng. Oh, gitu. Berarti menginspirasi. Iya. Perkara rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi ada yang ngopi nggak Mbak? Ada. Ada? Ada. Sampai sekarang? Ada, tapi kita pasti tegur. Karena kita punya tim distributor. Betul. Distributor tuh bayangannya nggak distributor yang gede ya, karena kita ibu-ibu semua yang kita judulin distributor. Gitu. Ya mereka pasti negor. Kita kan udah didaftarkan ke Haki juga. Itu penting. Penting tuh ya. Terus kalau misalnya kompetitor mereka biasanya main ke pasar yang kita nggak main, kayak di level 1, 2, 3. Jadi mereka ngikutin pasar, tapi kalau di Roa Judes ini pasar harus ikut kita. Dalam arti rasanya ya cuma itu. Nah, karena mau sekarang sampai 8 tahun ke sini pun ya rasanya ya begitu. Ya pokoknya kita harus percaya diri ya. Iya, kalau Mungkin kompetitor itu justru mencari celah karena ini Roa Judes sudah mainnya di situ karena dia baru dan ngikut, akhirnya dia bikin variasi, dibikin level gitu biar beda. Mungkin gitu juga kan? Iya, tapi level itu kayak sekarang udah nggak tren lagi ya, karena orang akan balik lagi yang uniknya dari satu produk itu apa. Nah, jadi harus percaya diri ya. Namanya sambal ya pedes harusnya. Iya. Ya, kalau misalnya ada yang kopi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pasti dalam hatinya mereka juga akan selalu ingat kita, dulu terinspirasi sama yang ini, barangkali akan jadi doa ke kita, atau barangkali kita bisa gede kayak gini juga karena mereka salah satunya juga ngedoain kita. Baik banget Mbaknya ya. Terus Nggak jadi sebel ya. berpikir positif, Iya, betul, Pak. energinya jadi nggak dibuang tuh hal-hal yang nggak perlu. Iya, nggak perlu. Bu, saya tuh mau nanya. Saya tuh kan suka nggak pede kalau terima orderan banyak tuh. Kadang ada orderan 50, nah 15-nya bagus, 5-nya tuh amburadul. Nah itu gimana ya Bu ngatasinnya? Itu dari awal waktu terima order pasti udah meyakininya seperti itu. Itu bakal jadinya ya memang seperti itu. Kayak misalnya gini, biasanya dapat ordernya 10, tiba-tiba dapat order 20. Oke, kita terima, secara uangnya kan lebih gede ya. Tapi dari sini pasti udah dikunci nih. Pasti yang 10 lagi jelek, jadi jelek. Oh, jadi Mbak, gitu. doanya jangan jelek. Jadi semua afirmasinya bagus-bagus saja karena berdasarkan pengalaman aku selama jualan ini, ngomongnya bagus-bagus aja lah. Perkara dapat ya alhamdulillah, enggak ya entah nanti apa anak kita atau siapa yang akan dapat baiknya. Oh, jadi di sininya udah dikunci. Jadi pikiran, hati sama jalan harus lurus ke depan dan bagus. Jangan khawatir, wah nanti takutnya jelek, malah jelek. Iya, makanya malah jadi jelek. Orang doanya gitu. Nggak sengaja Iya, sebenarnya. dulu Suka refleks gitu. Saya jadi ingat dulu zaman saya masih muda juga tuh, wah saya mau cari kalau bisa istri yang cantik, takutnya dapet yang jelek. Ya, Dapetnya untung bener. cantik, dapet ya gitu loh. Untung luar cantik. biasa. Saya deg-degan ya. Bisa. Kan afirmasi pertamanya pengen dapat yang cantik. Iya, dapat. makasih ya, Pak. Saya juga dulu pengen banget dapet suami kayak pohon beringin gitu. Bener. Berakar. Wah, berakar Bisa kan banyak. pohon kelapa, Bu. Oh, ibu, suami kok dijadiin pohon. Tapi intinya itu tadi ya, tipsnya ya. Kalau usaha itu pokoknya pede. Pede. Iya, Dan segera dimulai. betul. Nah, mulai itu dia. Kalau nggak mulai-mulai kita nggak tahu ya. Iya, orangnya udah melangkah 10, kita masih mikir ya mau usaha apa ya? Ya. Usaha apa ya? Nah, gimana, Bu Dewi? Gimana? Ya, Ilmunya banyak kan dapat? Banyak. Alhamdulillah saya untung datang ke sini ya Bu ya. Harus pede. Betul. Dan dia harus segera dimulai, jangan ditunda-tunda. Ya Pak RT. Nah, Siap. ini warga-warga juga pasti senang. Terima kasih Mbak Rima ya, udah Sama-sama, berbagi Rima.
Sukses. Ya, ini ilmu yang luar biasa menurut kita karena Mbak Rima juga mengalami ini, jadi pengalaman yang benar-benar dilakukan. Ini bukan hanya cerita orang, jadi kita tahu persis buktinya. Ya, sambel roa sudah sampai ke luar negeri. Betul. Bikinnya bukan pabrik loh, ini di rumah loh. masih di rumah. No, itu dia. Artinya usaha apapun kalau kita lakukan dengan pede, dengan yakin, dengan cara yang benar dan selalu berpikir positif, dengan cara yang positif juga, insya Allah akan mendapatkan hasil yang berkah. Nah, tapi ingat, usaha apapun, kemanapun, tetap pakai masker, sering cuci tangan, pakai sabun, dan selalu menjaga jarak supaya kita semua sehat dan selamat. Kita jumpa lagi di Beranda Pak RT.